Banyak cerita misteri yang terjadi di dunia ini. Misteri itu sendiri artinya adalah apa yang belum Anda ketahui. Tapi kalau sudah Anda ketahui, bukan lagi misteri. Tidak selamanya misteri itu menyeramkan. Bahkan terkadang cerita misteri itu bisa dibawakan dengan cara yang fun. Ini adalah the first family edutainment story. Jadi di channel ini akan membahas mengenai education, pendidikan, dan entertainment, hiburan khusus bagi keluarga. Khusus bagi keluarga ya. Jadi Anda bisa menyimak isi channel ini bersama putra-putri Anda. Anda bisa saling berkomunikasi secara lebih baik, lebih nyaman. Karena di era saat ini begitu banyak orang hidup dengan dunianya masing-masing. Hampir semua terhubung dengan gadgetnya masing-masing. Melalui channel ini Anda bisa berdiskusi bersama putra-putri Anda, meluangkan waktu bersama, dan banyak pembelajaran di cerita misteri ini. Misteri tidak harus menyeramkan. Misteri tidak harus memusingkan. Ya, nama channelnya ini adalah Sembunyi Dalam Terang. Jadi terlalu banyak misteri yang seharusnya tidak disikapi dengan wow, enggak. Enggak juga. Ya. Jadi memang misteri itu ada di sekitar kita, bahwa hidup pun adalah misteri, masa depan juga adalah misteri, kemudian diri Anda pun adalah misteri. Jadi ini adalah sarana pembelajaran bersama buat putra-putri dan diri Anda sendiri untuk mencari solusi bagi masa depan. Dan bagaimana kaitannya dengan masa lalu, itu pun nanti akan kita buka bersama satu persatu. Dan kita akan kisahkan tentang misteri yang terkait dengan sebuah kota hantu yang ada di Palu sana. Sampai sekarang masih eksis loh. Namanya adalah Wentira. Oh, ini perlu doa khusus supaya cerita ini bisa ditampilkan. Karena Wentira itu masih eksis sampai sekarang. Dan mereka tidak ada ruang, tidak ada waktu. Makhluk gaib itu pun ada di sekitar kita. Apa kaitannya dengan Wentira? Nanti akan kita kisahkan ya. Kita akan buka satu persatu. Jadi relax, lalu kita bahas bersama. Oh iya, di cerita ini dikisahkan ada seorang ayah bernama Bima. Bima itu usianya belum lagi mencapai 50 tahun. Tapi di usia yang belum mencapai 50 tahun itu dia sudah mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Kehidupannya bagus, bahagia pula, teman-temannya banyak, hubungan dia dengan karyawan pun bagus. Terlalu ideal sih. Sampai dia punya pertanyaan, apalagi yang harus saya cari? Dan pertanyaan itulah yang akan membawa dia ke satu tempat Wentira tadi. Si Pak Bima juga punya putri namanya Rahma. Dia adalah gambaran seperti putra-putri yang saat ini. Jadi dia mau masuk ke kelas 6 SD, tapi pertanyaan yang diajukan ke orang tuanya itu banyak banget. Melebihi pada saat orang tuanya seusia dia. Kenapa? Ya karena internet semakin terbuka, informasi pun semakin banyak. Jadi begitu derasnya informasi, si orang tua, termasuk Anda sendiri ya, termasuk Anda kalau Anda adalah orang tua yang akan mendekatkan diri pada anak, harus tahu perkembangan informasi di sekitar maupun di seputar putra-putri Anda. Tanyakan kepada dia. Tapi pada saat Rama bertanya terlalu banyak, Bima pun respect pada putrinya ini. Kenapa? Karena banyak hal yang dia tanyakan justru terkait dengan kondisi sosial saat ini. Dia bisa bertanya loh, tiba-tiba dia bertanya mengenai narkoba, mengenai korupsi ya. Karena ternyata ada orang tua dari temannya yang terlibat kasus seperti itu. Bagaimana cara menyikapinya? Nah ini unik karena si Bima harus masuk ke dalam pola pikir anak-anak saat ini. Itu Bima dan Rahma. Tapi Rahma juga punya permasalahan yang sudah diamati oleh Bima semenjak si Rahma ini seusia sekarang. Karena rupanya si Rahma sepertinya akan mengidolakan bapaknya dan ibunya dan bundanya. Nah, yang Bima mau ajarkan ke dia adalah bagaimana Rahma sudah mulai menjadi dirinya sendiri. Rahma sudah mulai dipersiapkan untuk membuat keputusan sendiri. Karena suatu saat Anda akan tersadar bahwa ternyata banyak orang tua yang ingin, bahasa saya, ingin menyamakan persepsi dia dengan persepsi anaknya. Ingin membuat anaknya mempunyai keputusan yang sama dengan dia. Tapi ternyata eranya beda.
Itu dua ya. Terus ketiga, ada seorang mahasiswi ini jago taekwondo, kurang lebih tingginya sekitar 160, cukup tinggi ya untuk ukuran wanita ya, tomboy tapi cantik. Dia juga pintar, dia juara taekwondo karena memang orang tuanya pun atlet taekwondo skala nasional. Dia jago, karena saking jagonya cowok-cowok di kampusnya dia tuh sungkan sama dia, nggak berani ngedeket. Prestasinya bagus, prestasi kuliahnya bagus, kemudian prestasi olahraganya bagus, cowok rata-rata minder. Di sisi lain kan si Saras menjadi kesepian. Apa kesalahan dia? Tapi rupanya dia nggak sadar bahwa di dalam pemikiran dia, karena dia biasa bertarung dari satu turnamen ke turnamen, dia hanya tahu menang atau kalah. Nah di sini dia punya satu pertanyaan besar, kenapa dia harus merasa kesepian padahal dia punya prestasi yang bagus. Nah ini akan ada solusinya. Yang keempat, kita akan ketemu dengan seorang mahasiswa yang namanya Adit. Adit pun ternyata adalah gambaran seperti anak-anak saat ini di level mahasiswa juga ya. Dia punya orang tua yang sangat sibuk sehingga kehabisan waktu buat dia. Disitulah dia merasa kosong, harus kasih sayang orang tuanya. Itu yang menyebabkan dia rajin ke kampus. Dia nggak bolos ke kampus. Kenapa? Karena pada saat dia di kampus itu dia merasa mendapatkan banyak kakak, mendapatkan banyak adik-adik kelasnya dia ya. Dan banyak orang kenal dia. Bukan karena dia sangat top, karena memang dia suka suasana kampus, karena dia merindukan kasih sayang yang didapatkan dari lingkungannya. Terus tiba-tiba suatu ketika senyum Adit hilang, candaan Adit hilang, sebabnya dia mengutarakan cintanya ke seseorang mahasiswi, ditolak. Nah, itu membuat dia merasa, ya dia butuh kasih sayang. Yang didapat dari mana? Dia lagi pengen naksir seorang, ditolak. Ya sudah, dia berpikir dia melakukan satu perjalanan aja lah untuk menghindar dulu dari kondisi yang dia belum siap nerimanya. Padahal dia dirindukan oleh teman-temannya di kampus. Jailnya luar biasa, isengnya luar biasa, sampai dia dikasih julukan iblis. Ya karena jail banget, tapi nggak ada yang bisa marah karena jailnya tuh nggak kebangetan. Bukan tergolong orang yang nakal, tidak tergolong mahasiswa yang bandel, enggak. Dia hanya membuat suasana kampus seperti suasana bermain bagi dia. Ada apa dengan Adit nantinya? Kita akan lihat nanti ya. Terus kemudian Juna baru kelas 2 SMA loh, tapi dia punya postur tinggi karena dia pemain basket andalan dari sekolahnya. Jago basketnya. Terus dia posisinya membingungkan. Dia pintar, badannya atletis, jago basket, keren, tapi gayanya kebences-bencesan karena dia punya obsesi mau jadi artis. Jadi mungkin dengan cara seperti itu dia bisa mengundi nasib untuk masa depannya. Dia memilih jalan seperti itu, padahal aslinya nggak seperti itu. Teman-teman wanita di sekolahnya dia juga bingung, kalau mau naksir dia bingung karena begitu. Tapi di kalangan teman-teman bermain yang pria, dia direspek loh, karena dia pintar dan dia bicara kebenaran. Duta sekolah untuk satu gerakan yang kita kenal dengan anti narkoba ya. Terus kemudian lagi banyak yang sekali yang bertanya kepada dia. Jadi memang dia direspek. Nah si Arjuna ini itu akhirnya disadarkan oleh satu peristiwa bahwa dia tidak harus seperti itu, dia harus menjadi dirinya sendiri karena generasi dialah yang nanti akan membawa republik ini, negara ini menjadi lebih baik. Ya, generasi beliau, generasi si Juna itu adalah generasi masa depan. Termasuk si Rahma, termasuk si Saras, termasuk si Adit. Bagaimana kelima tokoh ini tiba-tiba berubah setelah semuanya itu masuk ke dalam suatu perjalanan misteri. Si Bima mencari satu tempat di mana dia bisa mempelajari alam supaya dapat pencerahan tentang masa depannya. Si Rahma ikut, tapi mereka nggak tahu ke satu tempat yang namanya Wentira. Seperti apa tempatnya mereka juga nggak tahu, tapi si Bima udah searching memang di Google. Terus si Saras itu rupanya terbawa masuk ke Wentira untuk iklan sepatu tanpa izin orang tuanya marah dong. Tapi gimana solusinya?
kalau si Adit begitu putus cinta, buru-buru putus cinta, ditolak, belum nyambung ya, ditolak, terus kemudian ya sudah, dia lari aja dari kehidupan untuk sementara ini. Loh, kok tiba-tiba nyampe di Mentira, ada apa? Terus kalau si Juna, dia diminta untuk jadi duta besar merek sepatu yang baru. Dia kira merek sepatunya Mentira, dia nggak tahu tuh bahwa Mentira adalah nama kota hantu yang ada di Palu dan tidak ada di peta. Tapi sampai sekarang tempat ini ada loh, silakan searching di Google, Mentira namanya. Nah, itu mereka dibawa masuk ke sana dan mereka bertemu dengan kembaran mereka masing-masing. Kembaran loh, mereka nggak sadar. Tapi bagaimana di sana mereka tiba-tiba berubah karakternya. Hanya dalam waktu 3 hari mereka berubah, keluar aslinya. Tapi di tengah-tengah itu ada 6 orang penyusup yang tujuannya untuk mengambil emas di Mentira. Memang benar, kalau kita searching di Google, Mentira adalah kota emas, kota gaib, kota emas. Jadi banyak yang mau datang ke sana. Tapi rupanya ke 6 orang ini mereka membuat kesalahan. Terjadi pertempuran di sana dan mereka harus dididik dulu di Mentira. Rupanya salah satu dari mereka, yaitu pemimpin rombongannya, sempat infokan ke pangeran yang ada di sana di Mentira bahwa akan ada rombongan berikutnya yang jumlahnya lebih banyak. Pangeran terdiam, sampai terdiam. Ada 20 dengan senjata lebih lengkap, keahlian lebih baik, lebih siap mereka. Dan bagaimana akhirnya mereka semua terlibat dalam satu pertempuran dengan pasukan Mentira. Dan uniknya, pasukan Mentira itu justru dipimpin oleh seorang wanita. Dan nggak taunya wanita itu adalah wanita yang ditaksir oleh Adit. Nah, ceritanya bagaimana kok bisa seperti itu? Akhirnya dalam satu cerita ini kita akan ketemu dengan hal-hal yang sebenarnya kita nggak harapkan itu terjadi. Tapi di sini akan diungkap apa sih yang dimaksud dengan hantu, apa sih yang dimaksud dengan filosofi berkuda, kepemimpinan kok bisa terkait seperti apa sih yang dimaksud dengan alam gaib sesungguhnya itu apa. Lalu dibukakan satu persatu melalui cerita yang fun, ada deg-degannya juga, terus kemudian ada transfer ilmu di sini, terutama terkait dengan kehidupan umum ya, yang kita fokusin di sini. Ibu ke anaknya, ibu ke putra-putrinya. Bagaimana dengan nasib bapaknya ini? Orang tua, jika Anda menyaksikan ini, sang ayah, itu pun si Bima ada conversation di Museum Mentira terkait dengan bagaimana memperbaiki suatu negara, mengeluarkan satu negara dari kesulitan. Jadi itu dibahas banyak hal di sini dan ada kurang lebih banyak keindahan alam yang akan tampil. Nanti pun akan ditampilkan. Semuanya akhirnya dikumpulkan nanti di Bromo. Nanti kita lihat ada beberapa pemandangan alam di beberapa kota yang ada di Indonesia, Bunaken, Bali, Kute, terus kemudian persawahan seperti apa keindahannya, terus budaya apa sih yang memang seharusnya kita kenal secara lebih baik. Ingat bahwa Nusantara bukan Indonesia, ada sejarah lama yang mesti kita pelajari. Jadi di sini akan dibukakan sedikit demi sedikit sampai akhirnya nanti semua kelima tokoh kita ini kembali lagi ke tempat semula dan membawa perubahan bagi lingkungannya. Kita cerita ya, si Juna tidak lagi dipanggil Juna tapi Arjuna, karena udah jadi cowok yang macho, dia adalah calon pemimpin. Bagaimana prosesnya selama 3 hari kalau di Mentira bisa berubah? Si Saras itu ternyata dia emang jago berantem, tapi justru dikalahkan oleh penari. Nggak taunya si Adit ada yang ditaksir, tadi kita udah tahu ya. Dan kenapa si Adit nggak mau pulang dari Mentira? Nah, ada yang unik kan? Terus kemudian si Rahma baru ketahuan ternyata Rahma tuh kurang sayang sama adiknya. Hati-hati jika Anda punya putra-putri yang kurang sayang sama adiknya atau sebaliknya kurang sayang sama kakaknya, baiknya nonton bareng deh. Bagaimana mereka bisa akrab, karena mereka sebenarnya saling membutuhkan. Buat si Bima, tokoh Bima ya, ini kok bagaimana
caranya supaya jadi pengusaha yang tidak terjebak arus negatif ya. Jadi dia melakukan bisnis dengan positif, bersih, clean. Tapi bagaimana bisa menjadi lebih sukses? Lalu untuk kaum ibu bagaimana? Ya, ada ini satu tokoh yang masih disembunyikan, yaitu istrinya Bima, bundanya Rahma. Apa kaitannya? Nanti kita akan buka ya. Jadi di cerita ini banyak hal yang ternyata di luar dugaan, kok solusinya tidak seberat yang seharusnya. Termasuk solusi yang terkait dengan lingkungan yang lebih besar. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian, silakan menyimak channel ini ya. Oh iya, supaya kami lebih semangat untuk selalu menyajikan tanpa putus, tolong bantu subscribe ya. Di subscribe, kemudian di like dan di share ke teman-teman Anda. Kenapa? Karena bisa jadi pesan yang ada di channel ini penting juga buat putra-putri, keluarga lain, teman Anda. Bisa jadi orang tua dari teman Anda, bisa. Karena di sini benar-benar kehangatan keluarga yang benar-benar berdasarkan kasih sayang itu akan disebarluaskan melalui pesan moral yang ada di cerita ini. Selamat menikmati. Saya Bayu Murti. Sampai ketemu di cerita yang akan berlanjut satu demi satu. Bye. Ada beberapa peradaban gaib yang begitu punya nama di Indonesia, termasuk yang paling terkenal adalah Wentira. Menyimpan sebuah misteri. Wentira, begitu orang-orang mengenalnya, merupakan kawasan Wentira yang adalah angker kota oleh kasat warga Palu. mata yang Tidak ada dipercaya pemukiman penduduk ada sama di daerah sekali. Sulawesi Hanya Tengah, pohon-pohon yang menjulang sama tinggi, seperti pemukiman ditandai dengan gaib sebuah lainnya jembatan berwarna yang kecoklatan satu ini melewati juga jembatan diceritakan tersebut. memiliki Maka ia akan hal-hal hilang yang seketika. luar Dalam bahasa biasa. Kaili berarti kampung, negeri atau kota. Wentira berarti tidak kasat Mulai mata. dari struktur Jadi, kotanya ngapa yang Wentira canggih berarti dan kota punya tidak peradaban kasat mata? tinggi, Untuk dapat masuk ke sampai dalam penduduknya kota yang Wentira tampan dan konon cantik. sangat megah dan indah ini, kita dapat berjalan ke Jembatan Kuning dan tunggu sejenak. Terdengar Maka hayal akan ada memang, jemputan dengan mobil tapi kuning banyak yang akan yakin mengantarkan kita kota ke ini kota benar Wentira. ada. Bahkan Namun, ada tidak semua banyak orang portal dapat yang memasuki dipercaya kota Wentira itu. Hanya bisa orang-orang menghubungkan tertentu dunia yang nyata dan dikehendaki saja Wentira. yang dapat Lalu, masuk ke dalam seperti kota apa ini. detail kota Selain magis itu, ini? konon ciri khas dari warga Ketahui lewat Wentira ulasan sendiri, berikut yaitu ini. tidak memiliki garis pemisah di atas tengah bibir. Seperti Menurut layaknya sumber manusia normal. informasi yang telah Warga sekitar dihimpun, tidak hanya pernah kota melihat Wentira kota sudah Wentira ada saja, sejak zaman tapi ada beberapa penjajahan warga yang Belanda diberikan dan Jepang. barang-barang yang konon merupakan barang-barang dari negeri Wentira, seperti uang dan surat. Dari Bagi kesaksian orang-orang yang tidak pernah dapat melihat ditulis, megahnya kota seorang Wentira, pilot yang semuanya mengendarai hanya terlihat pesawat seperti tempur hutan milik belantara Belanda yang dijadikan telah warga melihat untuk berkebun. kota megah di tengah